Langkah pertama untuk membuat aplikasi yang bisa mengakses database, yaitu kita harus menyiapkan database-nya terlebih dahulu. Oke, salah satunya database yang bisa kita pakai adalah database yang sudah di-hosting di web, sehingga kita tidak perlu menginstal aplikasi database apapun pada komputer kita. Langkah awalnya yaitu kita akan menyiapkan database-nya. Di sini ya langkahnya yaitu pertama kita harus sign in ya atau register ya pada situs hosting database ya. Hosting database. Nah, kemudian yang kedua kita create database ya. Kemudian yang ketiga kita create table. Kemudian yang keempat, isi data ya untuk data contoh ya. Ini data contoh, beberapa baris saja. Kemudian yang kelima, catat variabel koneksi, punya variabel tersendiri. Kemudian yang keenam, akses ya database ya melalui program. Nah, untuk akses database melalui program itu bisa kita bagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan jenis database yang akan kita baca ya, karena setiap database ini memiliki library tersendiri-sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah kita pasang dulu ya install ya atau install driver ya untuk database tersebut. Nah, ini driver atau pustaka ya. Pustaka untuk database tersebut. Kemudian yang berikutnya 6C adalah tentukan atau atur parameter koneksi. Nah, setelah kita tersambung ya, setelah tersambung ke dalam database ya, kemudian berikutnya operasi pada database. Operasi pada database itu bisa dibagi ya menjadi yang satu adalah connecting ya, connecting yang di atas tadi 6A tadi, yang kedua adalah akses ya, read ya, maksudnya read data. Setelah kita connect ya kita bisa read data ya. Kemudian ketiga adalah manipulasi data. Manipulasi data ini yaitu kita sering sebut sebagai CRUD ya, create, read, update dan delete. Kemudian yang keempat ya kita close connection. Jadi ini aja, yang pertama adalah kita masukin ke database-nya, kedua kita membaca, ketiga kita melakukan manipulasi, yang keempat adalah close connection. Nah, dalam manipulasi ini ya, yang pertama yang sering kita lakukan adalah read. Nah, untuk read itu kita harus menguasai ya sedikit saja ya untuk awal, yaitu statement query ya untuk membaca dan memilih data. Nah, nanti kita ambilkan beberapa contoh query sederhana ya. Kemudian berikutnya biasanya juga kita akan melakukan ya insert ya, menambahkan data baru, update, mengubah data atau delete, menghapus data. Nah, keempat hal ini ya, read, insert, update, delete ini kita bisa jalankan ya dengan mengeksekusi statement SQL. Kurang lebih itu operasi pada database. Jadi kita akan mulai langkah pertama, yaitu untuk menyiapkan database-nya terlebih dahulu ya. Kalau kita sudah punya database-nya, baru nanti kita catat ya, seperti apa parameter koneksinya, baru nanti kita akan coba koneksi melalui program. Oke, kita mulai. Di sini database yang kita pilih adalah database yang di-hosting pada situs Neotech. Untuk itu kita sign in dulu. Di sini kita bisa langsung masuk menggunakan akun Gmail kita. Kita pilih salah satu ya, misalnya di sini. Kemudian kita lihat ketika awal kita masuk ke dalam database ini, setiap user yang free itu diberi hak untuk membuat satu buah project. Di dalam satu project itu bisa kita buat satu database. Nah, di dalam database itu bisa banyak tabel, tapi tentunya dengan kapasitas terbatas. Kita ikutin langkahnya. Yang pertama tadi adalah introduction-nya ya, settingannya. Kemudian yang kedua kita bisa menentukan environment setting-nya.
seperti misalnya contohnya koneksi ke Git dan lain-lain. Berikutnya adalah menggunakan tools SQL Editor yang sudah disiapkan oleh aplikasi ini. Yang pertama kita akan membuat project baru. Jadi di sini projectnya misalnya saya beri nama Flash, kemudian kita klik create project. Nah, di sini kita lihat di sini ada koneksinya. Jadi di sini kita pilih misalnya salah satunya misalnya kita pilih ya misalnya adalah Django. Nah, nanti ini akan kita copy ini menjadi parameter untuk koneksi nantinya. Jadi di sini kita copy ya, kita salin menjadi ya koneksi ya. Nah, ini kalau kita menggunakan PSQL dan ini kalau kita menggunakan Django. Di sini saya akan coba menggunakan Django ya. Kemudian kita close. Nah, setelah itu kita akan siapkan SQL editornya ya. Oke, pertama kita akan bikin database baru dulu. Di sini kan database bawaannya adalah NeonDB ya, kan kita tidak pakai itu. Jadi kita create new database. Di sini kita beri nama DB testing misalnya. Kemudian kita create. Nah, setelah ada DB testing ini tadi ya, baru kita masuk ke SQL editor. Jangan lupa ketika kita memasuki panel SQL editor, kita pilih database-nya adalah yang sudah kita buat tadi, yaitu DB testing ya. Kemudian di sini kita bisa tuliskan statement untuk membuat tabel dalam format statement SQL seperti contoh berikut. Misalnya kita akan membuat tabel data MHS ya, sama seperti yang contoh sebelumnya. Di sini strukturnya ada NIM, di sini tipe datanya varchar 10, kemudian ada nama varchar juga, misalnya 20, ini adalah panjang karakternya, kemudian TS itu bertipe integer, UAS itu integer, kemudian tugas 1 juga integer, tugas 2 integer, tugas 3 integer. Nah, setelah kita selesai membuat tabel ini, kemudian kita akhiri statementnya dengan tanda titik koma, kemudian kita klik run. Nah, di sini kita lihat jika tidak ada kesalahan, di sini akan ada pesan request complete successfully. Dan di sebelah sini kita bisa melihat history dari statement yang sudah kita ketikkan. Jadi kalau nanti mau dipakai lagi, kita tinggal klik dan tinggal edit. Oke, hasilnya bisa kita lihat di panel tabel di sini ya. DB testing, di sini kita lihat sudah ada satu tabel yaitu data mahasiswa. Tapi belum ada isinya. Jadi selanjutnya kita akan mengisi data pada tabel tadi. Nah, untuk mengisikan data, karena tadi tabelnya ada, ini kalau kita lihat di sini ada name, nama, UTS, oke ada 7 ya. Berarti kita akan membuat statement untuk insert data, yaitu dengan statement seperti berikut. Insert into data MHS, ya. Di sini kita tuliskan kolom-kolomnya, name, nama, UTS, UAS, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kemudian berikutnya adalah nilai yang mau ditambahkan, values ya. Kita isikan di sini, misalnya NIM-nya 111. Tadi kan NIM itu tipenya varchar ya, berarti harus diisi dengan string, nama juga, misalnya Aditya. Kemudian nilai UTS-nya, ini UTS, UAS, tugas 1, tugas 2 sampai tugas 3 ini kan angka ya, integer, berarti kita harus isikan angka tanpa tanda kutip ya. Kalau tadi tanda kutip itu kan untuk string. Jadi misalnya ada 80, kemudian 70, misalnya 60, 70, 65. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah selesai, jumlah kolomnya sama, name, nama, UTS, UAS, tugas 1, tugas 2, tugas 3, kita bisa akhiri dengan titik koma dan klik run. Oke, sekarang sudah selesai ditambahkan data pada tabel ini, kita bisa lihat hasilnya di tabel. Nah, di sini kita lihat sudah ada satu data. Kalau kita ingin menambah satu baris lagi ya, kita bisa gunakan statement yang sama, tetapi kita ganti nilainya tentunya. Hanya ini menjadi 222, kemudian namanya diganti misalnya menjadi Tony,
Kemudian ini juga angka-angkanya diganti ya biar kelihatan beda kan, dengan yang pertama tadi, 85 misalnya ini menjadi 75, kemudian ini menjadi 65, kemudian ini menjadi 55, kemudian yang ini misalnya menjadi 80. Oke, kita run lagi. Oke, nah sekarang kita sudah menambahkan dua kolom atau dua baris data pada tabel data MHS ya. Nah, data ini kita anggap cukup ya untuk mencoba akses melalui database. Jadi setelah ini kita akan persiapkan akses database-nya melalui program. Nah, data yang dua baris ini kita anggap sudah cukup untuk mencoba akses database melalui program.